Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya berbicara tentang UKS, yaitu Usaha Kesehatan Sekolah, suatu warisan sejarah pendidikan kesehatan yang harus kita pelihara dan kembangkan. Tadi kemarin saya kedatangan tamu Malaysia. Ternyata kita tuh bicara tentang masakan pada poten. Ya, karena ini UKS ya, dan kelas 5 SD, kita conference harus dengan suasana ceria dan suasana santai. Seperti auranya buku Ketua Komisi 10 ceria dan santai. Walaupun banyak kegiatannya ya. Ya jadi makanan pada otentik itu di Indonesia itu yang paling pertama itu ternyata namanya natrabu. Natrabu itu dibuat tahun 1950-an. Dan ternyata luar biasa natrabu ini ada juga di Singapura sama di Malaysia. Ya, di Indonesia cuma ada di Sabang. Ya, karena otentiknya. Dan ini umumnya mirip dengan UKS. UKS ini ternyata bukan program baru. UKS ini programnya dimulai dari 1956. Cukup lama. Ya. Saat itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan beserta Departemen Kesehatan melaunching program percontohan UKS di Jakarta dan Bekasi. Jadi asal UKS itu di Jakarta dan Bekasi. 30 tahun yang lalu kita sadar bahwa perilaku hidup sehat sejak dini ini penting. Sejak tahun 1956. Kemudian tahun 84 diterbitkan SKB 4 Menteri yang ngomong-ngomongkan semua ini. Ya. Jadi ada tambahan, masukan tambahan. Jadi pola pemimpinnya itu pendidikan, kesehatan, ikut agama dan dalam negeri. Sejarahnya itu memang dimulai dari Departemen Pendidikan dan Kesehatan. Sejarah. Untuk mengintegrasikan program UKS di seluruh sekolah. Nah, Bu Mega tadi ngomong SKB 4 Menteri, masa tambahkan kenyataannya di sini. Ya, artinya sejak awal Indonesia menanamkan gagasan bahwa sekolah sehat itu adalah bagian dari cita-cita kemajuan bangsa. Dokumen-dokumen lama yang kita telaah bahkan menyebutkan bahwa UKS itu sebagai investasi masa depan. Banyak kata-kata itu bilang bahwa itu investasi masa depan untuk generasi mendatang. Dan keberadaan UKS ini ternyata di setiap sekolah diharapkan mendorong pertumbuhan optimal siswa, tidak hanya fisik, tapi juga karakter dan akhlak mulia. Sekarang kan banyak pembangunan karakter. Gubernur Jawa Barat, pembangunan karakter. Gubernur Jakarta, karakter. Semua karakter. Tapi ini dimulai dari 1956. Dasar-dasar pembangunan karakter ini dimulai dari usaha kesehatan sekolah. SD lagi. Yang dimulai di Jakarta dan di Bekasi. 2 tahun lebih tua daripada makanan Padang tertua di Indonesia. Ya, kemudian, tapi sekarang kita lihat kondisi UKS saat ini. Meskipun secara historis sangat strategis, kondisi terkininya menunjukkan bahwa perhatian terhadap UKS ini masih belum memadai. Kita bayangkan saja bahwa saat ini terdapat 439.049 sekolah di Indonesia. Dari PAUD sampai SMA, SMK. 140.000-nya adalah SD. Ya. Namun data lama menggambarkan hanya sebagian sekolah yang memiliki UKS. Sebagai contoh, di studi tahun 2009 melaporkan bahwa hanya 60% SD punya UKS. Bapak dan Ibu sekalian. 50% SMP, 35% SMA. Juaranya masih SD. Tapi 60%. Dan studi di lapangan ini belum ideal. Misal di Kalimantan Timur. Kita bicara Kalimantan Timur. Misalnya tenaga pendidik yang mengakui sarana UKS itu masih sangat minim, terutama di daerah pelosok-pelosok. Dan ternyata setelah kita evaluasi, UKS yang aktif dari 140.000 SD itu hanya 32%. Masih banyak sekolah yang menganggap bahwa UKS itu hanyalah ruangan pertolongan pertama. Ini masalahnya, jadi hanya pasien sakit, siswa sakit, itu aja, baru ada UKS. Kalau sekolahnya sehat, apalagi sekolah internasional sehat semua misalnya gitu, UKS nggak perlu kelihatannya. Padahal UKS itu bukan hanya masalah orang sakit, tapi pembinaan karakter hidup sehat. Itu yang dibuat untuk dasar sebagai UKS itu ada. Padahal UKS ini seharusnya buat sebaiknya menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan mengajarkan kebiasaan yang baik. Realitas ini menunjukkan bahwa UKS belum sepenuhnya mendapat perhatian yang semestinya. Padahal ia memegang peran penting dalam pembentukan
pola hidup, karakter generasi muda. Dan pentingnya UKS ini sebagai cikal bakal tenaga kesehatan membuat kita khawatir dengan UKS, karena sekolah itu adalah ladang awal pendidikan kesehatan anak. Dalam konteks krisis kesehatan yang kita hadapi, UKS itu bisa menjadi cikal bakal tenaga kesehatan masa depan. Kita akan launching program UKS ini adalah kelas 5 SD, yang rata-rata saat ini usianya adalah usia 11-12 tahun. 2045 mereka akan jadi usia 31-32 tahun. Generasi dokter S2 dan spesialis, ataupun tenaga kesehatan S2 dan spesialis yang saat itu nanti kita ini, kalau saya bicara di depan, akan jadi pasiennya, dan kita bergantung pada mereka. Inilah yang kita bina. Merubah sesuatu tidak bisa simsalabim abracadabra. Merubah sesuatu kita mulai dari usia dini, usia awal, membentukkan karakter yang berulang kali dibilangkan hampir seluruh gubernur di Indonesia, termasuk Bapak Presiden. Kemudian penelitian yang ada, kita menghadapi fakta bahwa tenaga kesehatan Indonesia itu masih kurang dan tidak merata. Dari Konsil Kesehatan Indonesia mencatat bahwa 279.321 dokter itu melayani 279,3 juta penduduk. Artinya apa? 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Sama seperti kita dengan Gambia di Afrika. Inilah yang menjadi jauh di bawah standar WHO, yang dimana 1 dokter per 1.000 penduduk, sedangkan kita masih 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Artinya kita masih membutuhkan tambahan dokter 124.294 dokter umum dan 29.179 dokter spesialis untuk mencapai standar WHO. Kita tidak bicara tentang bagaimana memenuhi standar itu, tapi kita bicara sebagai institusi pendidikan dan Kementerian Pendidikan dan Komisi Pendidikan dan pihak swasta yang memang concern terhadap pendidikan, bagaimana kita daripada mengutuk kegelapan, kita menyalakan lilin dan menyalakan lampu. Dan inilah saatnya kita melaunchingkan program UKS. Disinilah peran jangka panjang UKS dan program dokter kecil menjadi krusial. Melatih anak-anak menjadi kader kesehatan sejak dini berarti menanam benih SDM kesehatan di setiap desa dan kota. Ketika setiap sekolah memiliki UKS yang aktif dan kader dokter kecil yang terlatih, mereka dapat menjadi agent of change, menerapkan gaya hidup sehat di sekolah maupun lingkungan keluarga, serta memberikan pertolongan pertama bagi daerah sekitarnya. Dan UKS bisa sebagai pos kesehatan kecil yang mengatasi kesenjangan akses layanan dengan puskesmas sulit terjangkau. Kenapa? Hanya 2 hal sampai sekarang ini yang ada di seluruh desa di Indonesia. Yang pertama Simpedes dengan BRI-nya, yang kedua SD dengan UKS-nya. Puskesmas dia bisa menjangkau sampai ke seluruh desa. Dan semua desa punya USTU. UKS ada. Dengan kata lain, keberadaan UKS di setiap sekolah didukung program dokter kecil atau dokcil, ibarat menyiapkan pos kesehatan mini di setiap komunitas. Inilah bentuk solusi akar rumput atas krisis tenaga kesehatan yang digaung-gaungkan sekarang. Dan inilah wujud kita sebagai solusi akar rumput mengatasi kemiskinan layanan. Generasi yang terdidik sejak dini akan melahirkan lebih banyak dokter, perawat, tenaga medis, dan kesehatan yang kompeten di masa depan. Hadirin sekalian, itulah makna pentingnya UKS tidak hanya sekedar fasilitas, tapi investasi masa depan kesehatan bangsa. Sebagaimana disampaikan seorang kader kesehatan, kami yang jadi kader berbagi pengetahuan, membangun kesehatan fisik dan mental di sekolah yang juga berguna dalam hidup tiap siswa. Ucapannya sederhana, ini menggambarkan cita-cita kita bersama. UKS menanamkan pengetahuan dan nilai yang berguna sepanjang hayat. Gerakan UKS Final Champion 2025 yang digagas dan kita luncurkan bersama hari ini lahir dari keyakinan ini. Kita mengajak semua pihak, pemerintah dalam hal ini luar biasa, sebagai founder UKS tahun 1956, Kemendikbudristek, mendukung program bagaimana kita melakukan rejuvenasi UKS. Dan
dengan dukungan pemerintah, tenaga kesehatan, guru, orang tua, masyarakat untuk bekerjasama mewujudkan. Ayo kita dukung perluasan UKS di setiap sekolah. Mari tingkatkan kualitas fasilitas, latih kader dokter kecil, tanamkan semangat hidup sehat sejak dini, dan pada kesempatan ini juga agen-agen kesehatan yang dihasilkan dari program UFC 2025 juga bisa berkontribusi langsung dalam program super prioritas pemerintah pusat, yaitu makan bergizi gratis alias MBG, di mana peran langsung daripada agen-agen kesehatan nantinya dapat membantu fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan oleh BGN sebagaimana diatur melalui pasal 4 huruf A Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, dengan menjadi pengawas program makan bergizi gratis. Betapa lucunya kita, anak-anak harapan bangsa kita, kelas 5 SD, akan membantu kita menjadi pengawas makan bergizi gratis di seluruh SD yang ada di Indonesia. Sehingga masalah makanan bergizi yang bau, makanan masalah gizi yang basi, yang ada hanya di sedikit sekolah itu, bukan ada lagi kata sedikit, tapi tidak ada lagi. Dengan kita bisa berdayakan adik-adik kita, dokter kecil yang aktif di UKS. Akhir kata, dengan semangat persatuan dan kepedulian, kita lanjutkan perjuangan ini. Jangan biarkan mimpi sekolah sehat hanya sekedar slogan. Wujudkan menjadi gerakan nyata. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa perubahan besar bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Kami tunggu kader-kader kesehatan terbaik untuk berkompetisi di UKS Final Champion 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.